ya Ibu Soleha agak mundur sedikit waktunya karena kepadatannya Ustadz Wimar hari ini. Masya Allah, tapi tetap semangat ya Ibu ya hari ini ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat deh. Apa karena jam siang, jamnya waktu bobo ya? Jadi terulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau kayak gitu kan semangat. Ustadz Wimar jadi semangat nanti isi kajiannya Ustadz ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman, Islam dan bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Masya Allah. Pada hari ini, kajian hari ini diisi oleh Ustadz Wimar yang judulnya adalah Agama di Dalam Agama. Masya Allah, apa tuh ya? Udah gak usah lama-lama lagi ya, karena kita udah lama juga nunggu Ustadz. Kita langsung mulai aja. Monggo Ustadz dibuka dengan doa dan dilanjutkan dengan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man da'a bi da'watihi wa intazara bi tariqatihi wa tarasama khutuba wa jalal aqidatan islamiyatan asasal fiqati wa tamasyiyatan bi qiyasati amali wa masdarul kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga syafaat beliau atas keselamatan Allah tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan umatnya, termasuk di dalamnya adalah kita, dan tercurah terus hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesabarannya. Semoga bisa menjadi tambahan pahala di tengah majelis taklim ini. Jadi nambah berlipat karena harus sabar mungkin pematerinya datang gitu kan ya. Alhamdulillah akhirnya Allah izinkan kita ketemu lagi di Bintaro yang jaraknya tadinya cuma 15 menit, sekarang 1,5 jam sih dari rumah saya. Karena sekarang sudah tinggal di Bogor, sekarang sudah bukan anak Jaksel atau Tangsel lagi sekarang. Jadi hari ini ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan membahas sebuah tema bertajuk agama di dalam agama. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa, kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, berdoa di proses. Amin amin ya rabbal alamin. Walillahi ya. Masalah
saya bawa tumblernya mereknya Viral Indonesia. Udah pas banget sih. Jadi ibu-ibu sekalian, hari ini kita mau ngobrol tentang agama di dalam agama. Ini sebetulnya adalah materi dari Ngeslo ibu-ibu. Episode berapa? 8 ditambah 7. Nah ini episode 15. Nah jadi ini Ngeslo offline. Ini ngepas sebenarnya jadinya ya. Alhamdulillah gak bisa icip-icip materi di kajian Ngeslo. Yang mau kita bahas yang pertama adalah Islam itu apa sih? Dan yang kedua, apakah ada yang disebut dengan ideologi Islam atau Islamism, atau bahkan dulu ada sering orang sebut itu Muhammadanism. Itu ada atau enggak? Isme yang berlandaskan pada Islam itu ada atau tidak? Mohon maaf tadi MC ada mikrofon satu lagi. Boleh. Nah yang ketiga, nanti kita akan coba bertanya sebetulnya refleksi kepada diri kita sendiri, jenis Islam macam apa yang sedang kita terapkan saat ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Ya, what is Islam? Ibu-ibu kalau ditanya Islam itu apa, kita jawab apa? Agama, udah gitu aja. Agama. Apa yang ada di dalam benak ibu kalau ada yang menyebut agama? Agama itu apa? Ya, keyakinan. Oke, apa lagi? Ajaran, jalan, ya petunjuk, gitu ya. Agama. Oke, kita coba lihat dari segi etimologisnya. Kita mau ambil contoh dari pembahasan etimologis arti agama Islam. Islam sendiri ibu-ibu itu bisa diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Jadi masdarnya islaman, dari setelah kita menyebut nama Islam. Islam pada akar kata ini berarti kepatuhan atau ketundukan. Jadi seorang muslim, orang yang memeluk Islam, itu bermakna orang yang tunduk dan patuh, orang yang menyerah, surrender. Dia nyerah atas segala ketetapan Allah. Dia katakan bahwa yang Allah sudah tetapkan itu yang terbaik, dan sisanya secondary. Semua yang lain adalah nomor sekian. Yang nomor satu adalah apa yang Allah tetapkan. Jadi kalau Allah suka A, maka A ini menarik. Kalau Allah nggak suka B, berarti B ini harus kita tinggalkan, nggak menarik. Nah ini adalah jenis pengertian yang pertama. Jadi kalau ada seorang muslim yang masih kemudian merasa berat mendengarkan syariat dijelaskan, menerima syariat untuk diterapkan, berarti dia belum benar-benar memahami dirinya secara benar seorang muslim, karena muslim artinya patuh, tunduk. Yang kedua, ini penjelasan ayatnya misalkan. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Artinya sebetulnya orang yang sudah mengatakan Islam pada jalan hidup dia mengatakan bahwa semuanya sudah terbeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jalan hidup, pola pikir, cara bertindak itu semua akan ditentukan oleh Islam, oleh aturan Allah. Sementara Allah akan memberikan imbalan berupa surga untuk orang-orang tersebut. Dan saya ingin sampaikan ibu-ibu, insya Allah seluruh pengorbanan ibu-ibu dalam menerapkan syariat itu tidak ada seujung kukunya nikmat surga yang insya Allah Allah akan berikan besok. Allah tidak mungkin memberikan yang sama. Allah itu suka nambah, nggak suka ngurang. Apalagi kalau urusannya pahala. Ibu-ibu lihat kalau di dalam Islam, urusan berpahala itu urusan Allah memberikan berlipat ganda. Tapi urusan dosa nggak demikian. Pernah dengar ada misalkan kalimat kayak cheat dalam berpahala. Misalnya contohnya kalau kita kemudian bersolawat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau kita bersolawat atas Rasulullah, apa yang terjadi? Allah akan minta seluruh malaikat untuk bersolawat kembali kepada kita. Kita lakukan satu, Allah kembalikan berlipat ganda. Kebaikan-kebaikan itu Allah kalikan 10 kali lipat. Belum kalau cerita bulan Ramadan. Itu kan ya, ada cheat hari Jumat baca suratul Kahfi, Allah kasih cahayanya dari Jumat ke Jumat. Kemudian ada zikir subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar, menghapus dosa kecil dari sholat ke sholat. Belum lagi ngomongin Idul Fitri, belum lagi ngomongin
malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, gitu kan ya. Lailatul Qadar, Allah lipat gandakan sedemikian rupa. Pahala sedekah misalkan seperti menanam benih, dari satu benih muncul kemudian batang yang menjulang, muncul 10 tangkai, dari 10 itu dikali 700 cabang-cabang lagi, artinya satu bisa dikali 10, bisa dikali 700. Allah kalau urusan pahala nggak kurang-kurang, tapi kalau urusan dosa kita hanya dibebankan dosa atas apa yang kita lakukan. Bahkan kalau orang berniat maksiat tapi nggak jadi dilakukan, itu belum ada dosanya. Tapi kalau orang sudah berniat beramal tapi nggak jadi dilakukan, niat amalnya sudah dicatat kebaikan. Dalam hal ini dalam tanda kutip ya, Allah kayak gak adil, tapi inilah bentuk kasih sayangnya Allah sama kita. Allah kepengen banget kita menang dalam kancah permainan yang namanya hidup. Kata Allah kan hidup seperti permainan ya. Allah pengen benar-benar kita nyelesain game ini dengan baik, maka urusan pahala dilipat gandakan. Nah surga juga demikian. Ini baru ngomong surga, ada nggak yang lebih dari surga? Ada, ridho Allah. Kalau kita sering dengar doa biasanya dibaca pas bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhomu dan surga. Tahu nggak kenapa ada kata ridhoka wal jannah? Kenapa ridhonya dulu yang disebut baru surga? Itu ada maksudnya. Setiap daripada urutan itu ada maksudnya. Salah satu penjelasannya adalah karena ridho Allah lebih berharga daripada surga, maka kita menyebutnya ridho Allah dulu baru surga. Wa a'udzu bika min sakhatika wa nar. Kira-kira neraka serem nggak? Serem banget, tapi ada yang lebih serem dari neraka, yaitu apa? Murkanya Allah. Maka kita berlindung diri daripada murkanya Allah dan neraka, karena murkanya Allah ini jauh lebih ngeri daripada neraka yang jahanam. Bisa dipahami ya? Nah, dari sini kita bisa memahami makna yang pertama daripada Islam. Nomor 2, arti kata Islam bisa diambil dari kata salima, yaslimu, salma. Salman itu artinya ketenangan atau kedamaian, peace. Islam agama damai itu diambil dari kata salman, itu artinya kedamaian atau boleh dibilang kebahagiaan. Di mana kebahagiaan dalam Islam itu parameternya 2, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, kata Allah. Ini diulang di banyak ayat di dalam Al-Quran. Orang yang bahagia itu syaratnya 2. Ternyata bahagia itu kata Allah bukan mendapatkan sesuatu seperti kekayaan, popularitas, jabatan, pertemanan atau apapun, bukan. Tetapi yang namanya bahagia itu parameternya cuma 2, fala khaufun, di mana orang ini nggak khauf, nggak cemas, walahum yahzanun, dan bagi mereka tidak ada kesedihan atau ketakutan. Artinya apa? Orang itu nggak bisa lebih bahagia daripada orang yang nggak cemas dan nggak takut. Cemas itu maksudnya apa? Cemas ngadepin masa depan yang belum ketahuan. Takut sama apa? Takut sama atau sedih karena apa? Sedih atas masa lalu yang sudah lewat. Ibu tahu kenapa banyak orang pengen healing? Kerja 1 tahun, sengaja cutinya nggak diambil biar nanti liburannya bisa full, kemudian ke mana? Maldives gitu, ke Paris gitu kan ya, atau kemana gitu ya, sampai di pantai, sampai di villa mewah, mereka duduk, pengen apa mereka? Pengen ngerasa kayak orang nggak punya masalah gitu kan ya, walaupun cuma 1 minggu pulang masalahnya ada lagi kan. Nah kenapa orang kepengen nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas? Karena itulah nilai paling tinggi yang bisa Allah berikan di dunia. Maka reward itu bukan urusan dunia, tapi urusan akhirat. Jadi kalau ibu pengen dapat reward dari Allah, rewardnya Allah itu bukan di dunia, tetapi rewardnya Allah besok di surga. Maka penjelasan tentang reward itu semua ceritanya surga. Ibu nanti di sana ada rumah dari apa gitu ya, dari istana-istana, dari putihnya mutiara dan seterusnya. Ada kemudian sungai-sungai yang dihamparkan, ada macam-macam segala hal. Reward itu urusannya besok di akhirat. Kalau di dunia Allah nggak cerita reward. Sebentar mas, kok banyak Allah kasih kenikmatan di dunia ini? Contohnya orang ini beli villa, orang ini jalan-jalan ke luar negeri, orang ini kemudian anak-anaknya nyenengin semua banyak dan seterusnya, istrinya cantik atau suaminya ganteng atau seterusnya. Itu bukanlah reward, enggak? Kok bisa begitu? Sederhana jawabannya, karena yang tidak beriman pun dikasih. Jadi nggak maksudnya? Yang tidak beriman pun dikasih. Maksudnya gini, dulu ada cerita. Jadi ustadz saya itu punya anaknya minta sepeda. Gara-garanya tetangganya beli sepeda. Tetangganya ini non muslim. Anaknya jadi minta sama ustadz beli sepeda. Pasti pengen beli sepeda gara-gara cuci sebulan beli sepeda. Ini non muslim tetangganya juga.
Nih, kalau ada sesuatu yang Allah berikan kepada non-muslim, pahamilah itu tidak istimewa. Ini anak kecil diceritain, ini anak SD, namanya juga anak ustaz ya. Nasib dia sih jadi anak ustaz sih. Jadi ustaz ini bilang ke anaknya, kalau sesuatu itu bisa diberikan Allah kepada yang non-muslim, berarti itu bukan bentuk sayang. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, kan ya? Pengasihnya Allah memang untuk semua, tapi penyayangnya hanya untuk umat Islam. Karena yang ngasih belum tentu sayang, benar atau enggak? Ibu kalau ngasih masih sayang nggak? Iya atau enggak? Iya. Ibu nanti kalau misalkan pulang ada tukang parkir dikasih atau enggak? Dikasih. Nah, gimana lanjutannya? Sayang atau enggak? Enggak kan ya? Nah, makanya ngasih itu belum tentu sayang. Catat, ngasih belum tentu sayang. Apa yang Allah kasih kepada orang yang non-muslim itu dikasih, itu berarti bukan rasa sayang. Berarti kalau orang kafir kemudian bisa beli mobil mewah, berarti itu bentuk kasih sayang atau bukan? Kalau mereka bisa kemudian punya dunia semau mereka, apakah itu bentuk kasih sayang? Bukan. Maka mintalah yang lebih berharga daripada itu, kata Ustaz saya ke anaknya. Mintalah yang hanya akan dinikmati seorang muslim, itu pasti sayangnya Allah. Terus apa dimintanya? Ya kamu minta kayak bisa hafal Quran 30 juz. Karena kalau orang kafir nggak mungkin hafal Quran 30 juz. Kamu minta kayak bisa nangis kalau sholat, kamu minta kayak bisa khusyuk kalau doa, kamu minta kayak bisa umroh. Ya walaupun untuk travel lain banyak ya selain bisa umroh, tapi masih ya, kamu minta kayak apa aja gitu kan ya, minta haji gitu kan ya, minta kemudian dakwah, minta kemudian bisa istiqomah, gak kena riba dan seterusnya. Sesuatu yang itu merupakan syariat, dan itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah gak diberikan dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu dulu waktu mau meninggalnya, mau wafatnya, Allah itu turun ngobrol sama Rasulullah. Kamu aku kasih dua pilihan, pulang, atau yang kedua, kamu akan aku jadikan raja di raja selama-lamanya di dunia. Allah kasih pilihan untuk hidup abadi dengan mewah, dengan nikmat di dunia. Rasulullah pilih pulang. Artinya Rasulullah sadar bahwa yang lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kemudian kita perlu paham. Kita lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, bahwa Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, dan dia istiqomah di atas jalan itu, lihat hadiahnya Allah. Apa tadi saya bilang? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang itu akan tenang, damai, karena dia nggak punya kecemasan, dia nggak punya ketakutan atas apapun yang ada di dunia ini. Dan lebih baik tenangnya itu adalah karena dia tahu bahwa Allah senang atas apa yang dia lakuin. Itu yang paling nikmat. Itu yang paling bisa kita rasakan nikmat adalah ketika apa? Ternyata Allah titipkan kebaikan-kebaikan itu lewat kita. Contoh nih, di sini ada yang datang ke majelis ngajak temennya. Itu yang harus bikin bangga itu apa coba? Harusnya itu ngerasa, ya Allah, teman saya bisa hari ini ngaji, Allah pilihnya lewat lisan saya, Allah pilihnya lewat tangan saya, share japri di WhatsApp saya. Bisa dipahami ya? Kayak saya misalkan datang ke sini, yang membuat saya bangga nanti, yang membuat saya senang itu bukan ibu hijrah atau nggak hijrah, tetapi masing-masingnya waktu saya dipakai Allah untuk menyampaikan agama. Berarti Allah sayang sama saya, masih bisa beramal, masih bisa dapat nikmatnya amal-amal soleh. Itu merupakan kasih sayang Allah SWT. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah keselamatan atas Islam kita. Kalau habis sholat doanya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam wa hayyina rabbana bisalam wa takhilal jannata darus salam. Ya Allah, Allah keselamatan, darimu keselamatan, dan akan kembali kepadamu keselamatan. Itu adalah bagian daripada jati diri kita sebagai seorang muslim. Oke, selesai ya? Berarti itu adalah cerita tentang arti kata Islam. Yang kedua, kalau maknanya apa? Makna tentu bisa dijelaskan sesuai dengan persepsi dan pendalaman materi dari para ustadz yang berbeda-beda. Tapi bagi saya, begini makna daripada Islam. Ketika Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah tidak menjadikan di atas muka bumi khalifah, penjaga, pengatur, perawat. Pertanyaannya, Allah nyuruh, mungkin nggak Allah nggak kasih aturan atau cara jalaninnya? Enggak. Ibu beli handphone aja dapat manual book, gitu kan ya? Ibu beli apapun aja ada cara pakainya. Sedipahami ya? Apalagi kita yang disuruh jagai alam semesta ini, bumi ini.
Maka Islam adalah tata aturan untuk manusia menjadi khalifah di atas muka bumi. Bahasa komputernya, Islam itu softwarenya untuk menjalani kehidupan. Ketika kemudian manusia salah dalam berkehidupan, ini zaman jahiliyah pada masa itu, ada anak perempuan dipendam hidup-hidup. Kebayang ya Bu? Kebayang? Lagi lucu-lucunya diantar, masukin tanah, dipendam hidup-hidup. Ketika kemudian manusia berbuat salah ini, Allah turunkan Islam untuk menunjukkan cara terbaik dalam berkehidupan. Sebagaimana seluruh alam ini berkehidupan, karena Allah berfirman, Subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardh, telah bertasbih segala apa yang ada di atas muka bumi. Bumi ini Bu, semua itu sujud sama Allah. Bunga-bunga yang bermekaran, lebah yang mengambil sari putihnya, kemudian segala rupa awan turun hujan dan seterusnya, itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau nggak ada manusia di dunia, mungkin nggak sampah numpuk? Mungkin nggak badak bercula satu punah? Mungkin nggak ada kura-kura yang bentuk angkanya jadi 8 karena keikat sampah plastik? Mungkin nggak ada paus yang terdampar di daratan pas dibelai isinya sampah plastik? Enggak. Rusaknya bumi ini karena salahnya manusia dalam berkehidupan. Sementara mereka semua bersujud bertasbih kepada Allah. Maka kerusakan-kerusakan itu adalah karena manusia meninggalkan tata aturan yang terbaik, yaitu Islam. Nah, ini adalah perspektif saya terkait agama Islam. Maka ketika manusia kembali kepada Islam, bumi akan kembali terjaga, kehidupan akan kembali lestari, dan kehidupan manusia pada khususnya juga sama. Mereka akan saling menjaga satu dengan yang lain. Mereka kemudian akan saling menjaga norma-norma di tengah mereka. Kehidupan toleransi terjadi, kehidupan kedamaian terjadi, prosperity, kesejahteraan muncul, ilmu-ilmu pengetahuan akan kemudian tertuai kembali di atas muka bumi, bukan untuk mengeksploitasi bumi, tetapi untuk membangun kehidupan yang saling menunjang satu dengan yang lain, hubungan mutualisme. Tapi kan manusia tidak semua beragama Islam. Sementara Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang Allah ridho itu cuma Islam. Maka disinilah paling tidak ajakan bagi kita semua, apalagi kepada orang-orang yang kita cintai. Ketika mereka belum mengenal Allah, mereka belum mengenal Islam, maka seharusnya kita lebih banyak fokus untuk berpikir bagaimana ya caranya agar mereka tersadar, bagaimana ya caranya agar Allah mau melewatkan hidayah-hidayah itu lewat saya. Paling tidak mungkin dengan jempol ibu yang like kebaikan-kebaikan di sosial media, paling tidak dengan ramah-tamahan ibu-ibu ngajak tetangga kumpul di rumah bergiung sambil bahas yang baik-baik, malah bukan gibah gitu kan ya. Nah, itu paling tidak hal-hal yang bisa membuat orang mengenal Islam, menoleh keren ya muslim itu. Bukan seperti sekarang yang dari mulai korupsi di level yang paling tinggi gitu ya, terjadi juga muslim, sendal hilang di masjid juga muslim gitu kan ya, bunuh-bunuhan di banyak negara ada muslimnya, sampai kemudian tawuran antar SMA juga muslim, yang buang sampah sembarangan muslim, yang saling membunuh muslim. Bukan itu yang kita harapkan. Karena ketika manusia meninggalkan Islam sebagai tujuan daripada hidupnya, jalan daripada hidupnya, maka ini yang terjadi. Kita akan saling bersaing satu dengan yang lain, merasa diri lebih benar daripada yang lain, merasa kita lebih tinggi daripada kelompok lain, akhirnya terus bersinggungan satu dengan yang lain. Pemuliaan bukan lagi ridho Allah, tapi hal-hal semacam ini yang fana. Padahal dulu kita terlahir suci, kita terlahir fitrah itu punya dosa nggak ya? Enggak kan ya, kencing sembarangan aja santai gitu kan. Kita dulu terlahir dengan fitrah. Maka jangan sampai kita yang punya Islam bukan maju ke depan tapi malah mundur. Mundur ke belakang. Gitu. Nah, ini adalah makna Islam dalam versi saya. Maka dulu saya pernah punya mimpi, alhamdulillah sampai sekarang belum kejadian, walaupun rada mirip lah, mulai pelan-pelan terwujud. Karena Islam itu adalah jalan yang tidak mudah. Karena jalannya Nabi itu kan nggak ada yang mudah ya Bu. Jalannya orang-orang soleh itu nggak ada yang mudah. Coba sebutkan orang-orang soleh yang nggak diuji sama Allah. Siapa sih kalau ada satu manusia yang paling Allah sayang, kira-kira namanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus hidupnya enak semuanya. Anda lahir nggak ada bapak, sebentar nggak ada ibu, tinggal sama kakek yang kaya raya paling cuma sebentar, habis itu tinggal sama paman yang paling miskin. Kemudian berdagang segala rupa sampai Islam turun, bahkan dihujat, dianggap gila, dikejar, dibunuh, dicaci dan seterusnya.
Gak mudah jalannya orang yang soleh, tetapi dengan sama-sama berbuat Allah telah menunjukkan keberhasilan lolosnya orang-orang ini dalam menerapkan syariat. Maka hijrah itu jangan sendirian. Di sini ada yang hari ini ketika datang ke sini terus sudah kenalan minimal satu nama baru. Ada? Enggak tahu? Mana ada yang katakan? Ada kenalan baru ada. Itu harus sadar ya bahwa yang paling susah dicari di dunia ini bukan uang, tapi adalah teman-teman yang sama dalam ketaatan. Maka kalau sudah ngumpul kayak gini, jangan karena ustadznya telat terus bengong, terus kemudian cek HP masing-masing. Kenalan. Siapa tahu jalan rezekinya dari situ, siapa tahu jalan anxiety hilangnya dari ngobrol sama teman-teman yang bareng-bareng di sini. Karena insya Allah yang datang pengajian ini kan orang-orang yang sama-sama pengen baik. Maka jangan lewatkan itu sebelum ibu kenalan. Gitu. Coba kita tes dulu. Tatap satu orang yang namanya belum Anda kenal. Ayo sekarang. Ada berapa? Belum kenalan dulu ya, luar biasa. Iya. Kenalan lah. Kenal satu nama, kenalan, gitu siapa, gitu ya. Iya. Jadi dulu itu saya punya mimpi, kepengen banget punya komplek perumahan yang semuanya orang-orang yang sama-sama pengen menyebarkan Islam, para pendakwah kumpul jadi satu gitu. Kita sebut saja kampung Faslatul Khairat gitu kira-kira. Nah, di tengahnya itu ada masjid, kemudian ada tempat buat ngepas kalau buat saya ya. Terus kemudian ada ustadz ini tinggal di sini, ustadz itu tinggal di sini. Ya minimal di Bogor pelan-pelan lah. Sudah ada satu dua ustadz yang jarak kompleknya itu cuma ngesot lah dari rumah saya kira-kira gitu. Alhamdulillah, ternyata betul bahwa yang penting daripada rumah itu bukan bangunannya, tapi tetangganya. Karena kalau urusan bangunan ya sosok lah gitu ya. Mau dicari yang paling baik, nanti kita lihat rumah di Instagram juga yang lebih bagus. Ngerti kan ya? Tapi kalau berbicara tentang tetangga yang baik, berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan di perumahan itu, di komplek itu menjadi sesuatu nilai nggak bisa kita cari di luar. Gitu. Lanjutin lagi ya Bu, saya nggak mau jualan properti di sini. Kita masuk ke pembahasan nomor 2. Pembahasan kedua adalah tentang ideologi Islam. Apakah Islamisme itu ada? Karena dulu orang Eropa menyebut Islam itu Muhammadanism atau ismenya Muhammad. Isme itu apa sih? Isme itu ideologi. Jadi kalau ibu melihat ada kata belakangnya isme, berarti itu adalah sebuah hal yang menunjukkan pola pandang tentang suatu aspek kehidupan. Kapitalisme, feminisme, apa lagi disebut? Liberalis. Kalau bahasa Indonesia isme, liberalisme, pluralisme, sosialisme, hedonisme, vandalisme, kayak gitu ya. Jadi semua yang belakangnya isme itu berarti sedang berbicara tentang ideologi. Nah, dari sinilah saya ingin menceritakan bahwa ideologi tadi sebetulnya lebih berbahaya daripada agama-agama lain selain daripada Islam. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat ceritanya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, likuli syai. Apapun kalau kita mau cari solusinya, insya Allah Al-Quran As-Sunnah itu bisa menjawab. Oke? Likuli syai itu apa segala sesuatu? Pertanyaannya kalau ngomong segala sesuatu, termasuk pola pandang kehidupan atau tidak? Termasuk filosofi atau tidak? Berarti kalau kita mulai mengambil filosofi dari luar untuk kita masukkan ke dalam pribadi kita yang muslim, sejatinya kita sedang mencangkok di dalam tubuh Islam kita pandangan dari luar Islam. Nah, saya lanjutin lagi ceritanya biar menarik. Ada satu ideologi yang sangat berbahaya di dunia ini, yang gara-gara satu akar ideologi ini maka muncullah jutaan ideologi lain yang seakan-akan boleh diadopsi seorang muslim. Ideologi yang memisahkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Islam dulu gak pernah bedain dunia sama akhirat. Semua itu dijalankan satu padu karena kita hidup di dunia tujuannya untuk akhirat. Tapi zaman sekarang pernah dengar nggak kalimat udahlah ini kalau urusan kerjaan nggak usah bawa ayat, jangan bawa agama dalam urusan politik. Pernah dengar kayak gitu? Seakan-akan Islam itu cuma boleh ngomong kalau urusannya akhirat. Ini sebetulnya cerita lama sekali, cerita di masa Eropa ketika the Dark Age. Ketika kemudian mereka hancur lebur peradabannya karena agama tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah pada saat itu.
Jadi mohon maaf, gereja pada saat itu dan pendeta-pendeta pada saat itu bersifat sangat zalim, sangat diktator, dan mereka memaksakan rakyatnya untuk mengikuti nafsu mereka sebetulnya, tapi mereka mengatasnamakan diri mereka Tuhan. Nanti ya, jadi ada istilah holy man. Kalau di Islam gak ada holy man. Ustadz, ulama, syekh itu bukan manusia suci. Gak ada manusia suci di Islam. Yang maksud itu Rasulullah, dan itu sudah tidak bersama kita. Tapi kalau zaman dulu seakan kalau pendeta ngomong kamu melanggar, berarti kamu melawan Tuhan. Jadi kayak jadi titisan Tuhan untuk nggak boleh ditentang. Gara-gara itu mereka memaksakan banyak hukum yang salah kaprah, membuat peradaban pada saat itu mundur sangat jauh. Bayangin Bu ya, di saat muslimin sudah mandi, padahal di tanah Arab yang nggak banyak air, mereka sudah mandi, mereka sudah membuat sanitasi, mereka mohon maaf masih buang air sembarangan. Bahkan ada yang di jalan, bahkan kalau di rumah cuma ditutup di lubang-lubang yang akhirnya membusuk, kemudian jadi penyakit dan seterusnya. Itu yang terjadi pada masa itu. Makanya ketika kemudian mereka mengimpor serbuk-serbuk bunga dari muslimin, mereka gunakan untuk nyemprotin tinja mereka. Makanya kalau ibu-ibu beli parfum ada tulisannya EUD toilet, jadi air untuk toilet. Toilet itu ya tempat pembuangan mereka, kampus mereka gitu ya. Nah itu yang terjadi pada masa itu. Ibu tahu high heels? Dulu awalnya dimulai high heels itu adalah untuk biar manusia itu tidak menginjak kotoran-kotoran mereka sendiri. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebetulnya mundur di peradaban mereka saat itu. Di saat kita sudah mengerti obat-obat generik, ya kalau sekarang Panadol gitu ya, dan seterusnya, Bodrek dan seterusnya, mereka melihat kalau ada orang demam berarti kemasukan roh halus harus dibakar. Jadi di masa itu mereka punya pandangan yang sangat tidak benar. Karena apa? Karena keterbelakangan mereka atas agama yang tidak bisa menyelesaikan solusi. Akhirnya mereka protes. Mereka bilang gak bisa begini. Kita harus pisahkan urusan akhirat dengan urusan dunia. Kalau gereja mau atur boleh urusan akhirat. Tapi urusan dunia, urusan kita harus dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Sudah mulai terdengar familiar ya. Mereka kemudian membuat sebuah persatuan untuk mengumpulkan kekuatan rakyat, disebutnya Demos Kratos. Dari sana mereka membangun sebuah sistem namanya demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mereka bagi kekuasaan jadi 3, namanya trias politika. Ada satu yang bikin hukum, namanya legislatif. Ada satu yang jalanin hukum, namanya eksekutif. Satu yang ngawasin, namanya yudikatif. Apa jadinya kalau 3-3-nya ini orang yang sama? Nah itu ceritanya aja seperti kejadian ya kan. Nah artinya saya mau cerita bahwasanya minum dulu ya. Kok nggak pakai tablet ya biar logonya enggak. Jadi pada saat itu akhirnya mereka memutuskan untuk membonsai kekuasaan agama hanya untuk urusan akhirat. Ini terjadinya di Eropa. Apakah muslimin perlu untuk mengadopsi ini? Sebetulnya tidak, karena pada saat yang sama Islam lagi jaya-jayanya, Islam lagi hebat-hebatnya. Di masa Umar bin Abdul Aziz saja itu cuma beberapa ratus tahun setelah Rasulullah, nggak sampai 100-200 tahun kira-kira, itu kesejahteraan itu sudah merata di negeri muslimin. Sampai Umar bin Abdul Aziz bilang, kalian cari orang suruh jalan sana dari Yaman sampai Maroko, kalau ketemu orang miskin sini aku yang tanggung jawab. Nggak ketemu orang miskin. Zakat itu sampai diekspor untuk bebasin budak. Sampai Umar bin Abdul Aziz itu bingungnya bukan bingung nyari duit, tapi bingung ngabisin kas Baitul Mal. Ini sudah habis semua yang harus kita bantu, tapi kasnya masih banyak ya Khalifah. Oh sebentar, cari jomblo, siapa tahu butuh mahar kasih. Oke, cari jomblo, dikasih mahar. Ya Khalifah, semua yang jomblo-jomblo yang mau nikah sudah kita fasilitasi, maharnya, resepsinya, segala rupanya, ya kan ya. Tapi foto prewedding enggak ada jomblo ya. Nah, pokoknya catering lah mungkin ya, kalau dulu nggak ada juga ya. Pokoknya sudah difasilitasi. Ya sudah, cari yang terlilit hutang. Cari orang-orang yang terlilit hutang, bayar hutang ya. Sudah Khalifah, kasih masih banyak. Ya sudah, orang kafir bantu. Sudah ya Khalifah, kasih masih sisa. Kalau begitu, berilah sebanyak mungkin biji-bijian, sebar di seluruh pegunungan yang kita punya, agar tidak ada satupun burung di kawasan kekuasaan kita yang kelaparan. Berarti ya, itu saking hebatnya kita di masa itu. Nah, balik lagi, apa
gunting potong yang membuat agama ini dibagi menjadi dua, akhirat dan dunia. Gunting potongnya namanya adalah sekulerisme. Jadi sekulerisme itu adalah sebuah ideologi untuk memisahkan agama dengan urusan dunia. Dan fatalnya banyak muslimin yang sekuler. Ketika kemudian ada seorang bapak-bapak ngomong bahwa ya salah bisnis, yang penting bisnis lah, kalau mau riba kayak mau apa kayak terserah, nyari yang halal kayak gitu, nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Tapi nanti kalau sudah uangnya banyak bangun masjid, bisa dipahami ya. Jadi nggak peduli halal haram. Alhamdulillah di sini ibu-ibu pakai hijab, tapi di luar sana ada mbak-mbak datang ke masjid nggak pakai hijab. Sampai di masjid kira-kira sholatnya pakai hijab atau enggak? Ambilnya kena dong. Nah coba nanti besok kalau ketemu di kayak gitu ditanya, Mbak, kenapa Mbak di luar masjid nggak pakai hijab tapi pas sholat pakai kerudung menutup aurat? Dia akan bilang apa? Ya jelas lah, saya kan lagi menghadap Allah, saya kan lagi dilihat Allah. Pertanyaannya, emang Allah melihatnya kalau pas sholat? Kan nggak gitu ceritanya. Di luar juga Allah melihat kita. Artinya mulai banyak sebetulnya kita terserang virus-virus sekulerisme. Dari situlah istilah agama dan ideologi muncul. Agama ngatur akhirat, ideologi ngatur dunia. Oke? Agama ngatur akhirat, ideologi ngatur dunia. Padahal agama dan ideologi dulunya satu bungkus, jadi satu paket. Makanya saya bilang ideologi ini lebih berbahaya daripada agama lain. Kenapa? Ibu pernah lihat nggak ada orang Islam tapi Kristen? Pernah? Ngelihat ada orang Islam tapi Buddha juga? Pernah? Nggak ada ya? Tapi kalau ada orang Islam kapitalis? Ada. Ada orang Islam tapi hedonisme? Ada. Ada orang Islam tapi sekuleris? Ada. Jadi ini lebih bahaya. Tadi pagi saya baru bahas satu buah filosofi kehidupan namanya Stoicism. Banyak nggak muslim yang stoik? Banyak. Mereka merasa salah nggak? Enggak. Ini kan beda cerita. Agama saya tetap Islam, cuma ideologi, cara pola pandang kehidupannya stoik. Stoik itu bukan tidak mengambil ranah agama. Kalau kita paham bahwa agama itu urusan dunia dan akhirat, stoik itu sudah mengambil bagian dari yang Islam juga ajarkan sebetulnya. Nah ini yang tadi saya bilang, agama di dalam agama. Selesai berarti ini. Ini mau dilanjutin ada nggak apa? Nanti kita cukupin sampai 2:30. Besok ibu kalau ada yang bertanya silakan. Jadi ini sedikit pengantar saja, nggak bisa saya jelaskan panjang lebar, tapi paling tidak ada 3 jenis ideologi terbesar di dunia. 1 sosialisme, 2 Islamisme, yang ketiga adalah kapitalisme. Yang sebetulnya Islamisme ini tidak terlepas daripada agamanya, cuma ya sudah karena manusia memisahkan akhirat dan dunia, akhirnya ini jadi terpisah gitu. Kalau berbicara asal muasal, jelas hanya Islam yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara sosialisme dan kapitalisme datang dari orang-orang Yahudi. Cuma beda genre. Yang satu genrenya adalah genre dari Rusia, yang satu genrenya genre dari Eropa. Orang sosialisme yang angkat orang Yahudi yang angkat sosialisme contohnya Karl Marx, kalau ibu-ibu tahu, yang dia bikin buku judulnya Das Kapital. Dia ingin sekali menghancurkan kapitalisme karena kapitalisme terbukti timpang dalam kesejahteraan manusia. Kalau kemudian tokohnya kapitalisme misalkan Adam Smith, pernah dengar nggak? Ada yang pernah, ada yang enggak. Tapi kalau saya kasih quotes ya, pasti ibu-ibu bisa lanjutin. Coba ya, lanjutin ya. Dengan modal sekecil-kecilnya harus untung sebesar-besarnya. Itu ibu sudah lulus kuliah sama Adam Smith. Nah itu adalah kapitalisme. Atau apalagi misalkan dia bilang bahwa resources itu terbatas, alat pemenuh kebutuhan itu terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Maka kita harus bersaing satu dengan yang lain untuk merebutkan resources. Itu adalah contoh pola pikir kapitalis. Kalau kapitalis itu currency-nya untung rugi. Jadi yang bagus itu yang untung, yang salah kalau rugi. Kalau Islam yang bagus yang berpahala, kalau yang salah yang dosa. Nah itu currency-nya beda, nilai tukarnya beda. Akidahnya Islam tauhid, la ilaha illallah, sementara sosialisme dengan materialisme segala sesuatu itu adalah benda. Kapitalisme sekulerisme yang tadi memisahkan dunia dengan akhirat. Konsep ketuhanannya, sosialisme banyak bikin orang jadi ateis karena segala sesuatu dipandang materi termasuk alam dan kehidupan ini.
Islam monoteisme jelas tauhid, sementara kapitalisme terserah, nggak ada urusan. Karena kapitalisme itu memandang agama itu bukan urusan di dunia. Kan sekuler tadi ya, makanya orang kapitalis itu bisa Muslim, orang kapitalis itu bisa Konghucu, orang kapitalis itu bisa Buddha dan seterusnya. Kemudian konsep perbuatannya, kalau sosialisme itu ada yang namanya dialektika materialisme, bahwa evolusi atau perkembangan kehidupan itu terjadi ketika materi bertabrakan dengan materi. Maka mereka senantiasa membuat lab-lab. Ini kalau zaman dulu itu pasti orang-orang yang nemuin teknologi-teknologi ajaib itu biasanya dari orang-orang sosialis. Kalau di film-film juga gitu, penjahatnya biasanya bikin lab buat bikin aneh-aneh gitu. Jadi ada mutan. Pernah nonton Captain America? Nah, Hydra itu sosialis, itu kan contohnya. Hydra itu komunitas penjahatnya yang bikin, kalau saya cerita Marvel ya, tapi ya itu yang bikin Captain America jadi kuat gitu. Kalau Islam standar perbuatannya Al-Quran dan As-Sunnah, sementara kapitalisme standar perbuatannya adalah akal manusia dan kepentingan-kepentingannya. Makanya nggak heran kalau di dalam dunia kapitalisme hukum itu ya naik turun. Gitu kan ya, kadang dirubah, kadang kemudian disesuaikan, kadang dilanggar tapi tidak dihukum. Ya kenapa? Semua tergantung kepentingan dan pola pikir yang ada pada saat itu. Ini saya lagi jelasin ilmunya ya Bu, saya tidak menjelaskan contohnya ya Bu. Nah, sistem ekonomi sosialisme punya sistem komunisme. Jadi komunis itu bukan ateis Bu. Biasanya orang mikir komunis itu ateis. Komunisme itu diambil dari kata komunal. Komunal itu artinya sama. Jadi pengennya orang sosialis itu secara ekonomi, pengen mereka kalau kaya itu kaya rata, sama. Gak ada yang timpang kaya banget, gak ada yang miskin banget, tapi sama. Tapi kalau susah bareng, komunal. Sistemnya pengen bareng-bareng. Makanya biasanya di negara sosialis itu kepemilikan atas aset-aset yang sangat berharga itu tidak boleh. Itu harus dimiliki negara, contoh tanah. Ibu kalau ke Cina nggak bisa beli tanah. Harta paling mahal, harta paling berharga bukan keluarga. Kalau di Cina adalah harta bergerak kayak mobil gitu ya. Pun ibu punya flat atau apartemen dan seterusnya, itu ibu cuma punya bangunan, tanahnya nggak bisa dimiliki. Kenapa? Karena gara-gara kepemilikan dan monopoli aset tanah inilah manusia-manusia jadi kayanya nggak karuan gitu. Dan memang betul begitu. Ibu kalau resepsi pernikahan, ibu bisnis wedding, pilih ya. Ibu kalau punya bisnis di area wedding, pilih mana? Jadi rias dekor, catering, cetak undangan, dokumentasi, dekorasi, atau yang punya gedung. Itu kerjanya paling enak Bu, beneran kipas-kipas doang, habis itu suruh tukang sapu gitu kan ya, nggak perlu skill, nggak perlu, karena dia punya tanah, bisa dipahami ya. Nah itu ceritanya. Lanjut. Tujuan hidup sosialisme itu punya pemikiran utopia. Dia pengen ada kehidupan tanpa negara. Jadi semua aset dimiliki sama negara. At some point ketika kehidupan merata, negara ini dihilangkan. Pikiran mereka begitu. Tapi sosialisme itu hancur duluan sebetulnya. Jadi kapitalisme itu mulai masuk kurang lebih di abad ke-5, 6 dan merebak di dunia Islam di abad ke-10, 11 dan seterusnya. Sosialisme itu baru kemarin, baru abad ke-17, 18 muncul, tapi hancur sebelum kapitalisme hancur. Niatnya hancurin kapitalis, makanya bukunya judulnya Das Kapital, tapi hancur duluan. Dengan apa tandanya? Tahun 1900-an Uni Soviet pecah. Uni Soviet sebagai negara sosialis terbesar di dunia itu pecah jadi Rusia, jadi macam-macam gitu. Ini kayak belajar ilmu IPS, ada IPS di sini, murojaah ya. Kalau anak IPA apa sih? Maka setiap ideologi itu mengandung paradigma. Paradigma itu adalah pola pandang, sudut pandang kehidupan. Maka kita harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa jangan sampai kita Muslim tapi punya paradigma sosialis. Nih contohnya, kita dengarkan penjelasan dari orang paling sosialis, Karl Marx. Dia bilang, apa nih bahasa Inggris ya? In the eyes of dialectical philosophy, nothing is established for all times, nothing is absolute or sacred. Jadi menurut dia bahwa gak ada yang boleh kemudian terlalu dominan, semua harus disamaratakan. Jadi misi komunal atau komunisme tadi itu menjadi standar pemikiran dan tujuannya orang-orang sosialis. Ini kita agak cobain sedikit. Nah, kita sekarang coba lihat contoh pola pikir kapitalis. Misalkan ini ada Thomas Jefferson, salah satu mantan presiden Amerika Serikat.
Erecting the wall of separation between church and state is absolutely essential in free society. Dalam rangka untuk menegakkan liberalisme, liberalisme itu adalah paham kebebasan, semua dibolehkan karena ada human rights. Maka caranya adalah memperbesar jurang pemisah antara gereja dengan negara. Ya, gereja ini ilustrasi untuk agama. Jadi semakin agama terpisah dengan negara, maka kita bisa memperjuangkan liberalisme. Nah, itu adalah stand-nya daripada contohnya orang kapitalis namanya Thomas Jefferson. Gitu ceritanya. Nah, long story short, saya cuma ingin cerita ibu-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bahwasanya sekali lagi paradigma ini akan selalu kemudian digoda oleh dunia. Kadang ada orang Islam tapi dia ke sosialisan, ada orang Islam tapi dia kapitalis. Nah, di sini panjang lebar saya sebenarnya cuma ingin menjelaskan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kita diminta Allah untuk ada di tengah. Karena nanti kalau kita belajar lebih detail, contoh perbandingan sistem ekonomi Islam di sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi kapitalis, nanti kita tahu kalau Islam di tengah. Karena kalau kapitalis semua dibebasin, kalau sosialis semuanya dikekang, kalau Islam nanti kemudian dibagi, ada yang boleh dikuasai negara, ada yang boleh dikuasai individu, ada yang harusnya dikuasai bersama. Jadi kita selalu punya prinsip pertengahan di dalam semua aspek kehidupan. Kalau misalkan ada yang terlalu kiri kayak nggak boleh nikah, atau yang terlalu kanan seks bebas, kita selalu ada di tengah. Seks didudukan dengan demikian, aturannya begini dan seterusnya. Semua tata cara ibadah juga begitu. Gitu ya. Jadi aturan di dalam Islam itu selalu bersifat pertengahan. Kita kembalikan kepada esensi pembahasan kita yang terakhir. What kind of Islam do we have? Dalam penyampaian ini sejatinya saya cuma ingin menceritakan bahwa mereka-mereka yang sudah memiliki pola pandang ideologi, karena ideologi tadi bagian daripada agama ya Bu, yang dipotong tadi. Sebagaimana kita juga pengen orang lain masuk Islam, orang-orang dengan ideologi ini juga kepengen orang lain punya ideologi yang sama. Maka pahamilah bahwa di dunia yang sangat ramai ini kita ada di tengah perjuangan dakwahnya mereka juga. Jadi ada istilah SJW, pernah dengar? Social Justice Warrior. Jadi pejuang-pejuang ideologi. Ibu contoh deh, coba aja ibu nge-thread atau nge-twitter ya sih kalau zaman sekarang nge-thread ya, atau nge-tweet gitu ya, atau misalkan posting di Instagram, coba ibu ledekin LGBT, coba ibu ledekin LGBT, atau umpat deh, atau misalkan claim just dijudge gitu. Nanti ibu akan kemudian dipenuhi komen-komen dari SJW-nya LGBT. Apaan sih kamu? Mereka juga berjuang tuh. Gak usah ngomong LGBT, ibu-ibu bully aja salah satu artis Korea. Kalau anaknya popers nggak hamil, bisa dipahami ya. SJW itu banyak sekali. SJW hedonisme, sinkretisme, kapitalisme, agnostik. Ini mereka semua punya pejuang-pejuangnya. Maka dalam tanda kutip, saya agak khawatir dengan keislaman kita. Kalau ternyata bahkan perjuangan kita yang Islam betulan ini jauh lebih lemah daripada mereka yang berjuang sesuatu yang sama. Saya nggak bilang ibu harus berantem sama mereka, tetapi paling tidak jadilah agen Islam yang baik. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, sampai kita bisa share kebaikan keluar. Karena ulama saja nggak cukup, ustaz saja nggak cukup. Kita butuh seluruh umat untuk paham bahwa Islam ini butuh diperjuangkan lebih daripada apapun. Kalau mereka saja yang kemudian feminis, misalkan contohnya, sedemikian rupa memperjuangkan eksistensi wanita dengan berbagai cara, bahkan lewat jalur politik dan jalur lain. Ibu kalau mau LGBT, bendera pelangi itu sudah kayak bendera partai. Bisa dipahami ya? Dan mereka tidak hanya bergerak masuk lewat pemikiran-pemikiran yang besar di sosial media, mereka masuk lewat undang-undang, mereka masuk lewat tren, mereka masuk lewat brand. Kalau ibu-ibu melihat di mall-mall, nanti ada katalog khusus LGBT. Ya sedih dia. Kalau misalkan ibu beli sepatu, Nike itu ngeluarin pride, apa istilahnya ya? Mereka sebutnya pride, ininya mereka apa? Slogan kampanyenya mereka tuh pride, bangga bahwa saya LGBT. Mereka kan bikin sepatu-sepatu dengan bendera pelangi di sini. Dan yang menyedihkan lagi, yang menjadi
game terkaya di dunia, yaitu yang memproduksi laptop yang di depan saya ini. Gitu. Jadi Tim Cook sekarang jadi CEO Apple, dia salah satu promotor dari kampanye LGBT di dunia. Sementara Apple sendiri itu adalah perusahaan yang untungnya setiap tahun lebih besar daripada APBN Indonesia. Jadi kebayang ya, pergerakan mereka itu masif. Kenapa Qatar waktu Piala Dunia kemarin itu heboh sekali masalah ini? Kenapa itu? Ya karena memang itu kampanye. Makanya setelah Qatar kemudian selesai kemarin, mereka nggak diam, mereka langsung tancepin bendera di Amerika. Mereka mau balas dendam dengan perlakuan Qatar terhadap kampanye yang diberhentikan di saat Piala Dunia. Mereka mau langsung gembor-gembor di Amerika untuk 4 tahun ke depan untuk Piala Dunia berikutnya. Mereka langsung lewat jalur itu. Starbucks misalkan langsung ngasih statementnya, setuju LGBT nggak usah beli kopi di sini. Bisa dipahami ya? Mereka siap untuk itu. Disney, ibu tahu Disney? Itu animasi, production house animasi yang paling dekat. Kalau jauh soalnya di situ. Jauh bapak-bapak saja. Jadi Disney sudah mencanangkan bahwa di setiap film dia yang keluar setelah tahun ini itu selalu ada unsur LGBT. Terakhir saya nonton Buzz Lightyear, itu sama, jenderalnya dia cewek, pas Buzznya lagi pergi, Buzz Lightyear itu temennya itu Toy Story, Woody, ya pokoknya begitulah, yang temennya cowboy itu, dia astronot. Pas dia pergi keluar angkasa pulang, kan kalau kita keluar angkasa kan pas balik dunia sudah berputar begitu cepatnya. Sementara jenderalnya dia udah nikah, dia jenderalnya cewek, berarti feminisme dong, ingin menunjukkan bahwa cewek juga bisa jadi jenderal. Tapi nikahnya sama cewek, punya anak lagi, nggak tahu keluarga mana. Tapi yang jelas mereka dengan sangat halus mencoba masukkan itu. Ibu ada yang nonton Harry Potter? Iya, dan benar-benar itu gay. Gimana coba? Kita kayak sakit hati banget kan? Saya baca buku Harry Potter 1, 2, 3 itu masih baca bukunya sampai tamat tuh. Kan enak banget baca bukunya. Kalau sekarang diceritain Dumbledore yang kita mau ngomong apa? Jadi bisa dipahami mereka bergerak dari semua lini. Ini belum ngomongin masalah-masalah yang lain. Maka sejatinya kita ada di tengah dunia yang sangat sibuk dan ramai memperjuangkan sesuatu yang salah. Jangan sampai kita tidak sesemangat itu untuk memperjuangkan sesuatu yang benar. Itu sih sebetulnya yang ingin disampaikan hari ini. Gampangnya nih Bu, ini kalau kata Ustaz OM, Ustaz Umar Nina, tahu Ibu Ustaz yang paling mirip sama saya ini. Kata dia di sebuah kajian yang saya ingat adalah kalau artis-artis itu bersolek, berdandan, atau dalam tanda kutip pelakor-pelakor itu bersolek, berdandan sedemikian heboh, jaga badan sedemikian hebat demi untuk kemudian memikat hati-hati suami kalian, maka harusnya kalian bertanya seberapa memikatkah kalian atau seberapa usaha ibu-ibu untuk memikat hati suaminya. Kira-kira begitu. Karena urusan masalah ideologi ini bukan urusan cuma kelompok, tapi individu juga sama, laki-laki juga sama, sebaliknya juga begitu. Gak heran kalau misalkan ribut perpecahan dalam rumah tangga, kalau ternyata laki-laki di luar lebih banyak ngasih pengertian, lebih banyak ngasih perhatian, lebih banyak ngasih materi misalkan. Ini juga jadi permasalahan. Artinya kita butuh merapatin barisan. Kita punya Islam, ini lebih baik dari apapun juga, dan Allah akan menangkan ini. Berarti nggak usah diperjuangkan dong Mas. Iya, nggak gitu juga konsepnya. Karena maksud Allah cerita nanti bahwa Islam akan dimenangkan, harusnya kita bertanya, apakah kita bagian daripada perjuangan atas kemenangan yang Allah janjikan? Atau kita cuma jadi penonton? Kalau zaman Rasulullah, kita itu jadi kafir Quraisy yang melongo pas Fathu Mekah, atau kita menjadi orang-orang Quraisy muhajirin yang pergi bareng Rasulullah ke Madinah? Apakah kita akan percaya dan berjuang di saat belum ada orang yang percaya, ataukah kita cuma mau masuk Islam ketika akhirnya semua orang berbondong-bondong dan kita nggak punya pilihan? Dan itu ganjaran pahalanya beda. Orang muhajirin itu jelas berbeda ganjarannya daripada orang kafir Quraisy yang masuk Islamnya setelah Fathu Mekah. Karena mereka nggak ada pilihan. Bosku sudah masuk Islam, pemimpin negaranya sudah masuk Islam, semuanya sudah masuk Islam, ya sudahlah masuk Islam. Kira-kira Islam seperti itu yang akan kita tunjukkan sama Allah, atau yang sekarang di mana umat Islam sedang lagi dibully-bulinya? Kasus kemarin terakhir Al-Quran kembali lagi, Swedia dan seterusnya. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang mensuarakan itu di saat semua orang membuli, atau nanti nunggu menang kita baru datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Maka huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Rasulullah SAW yang diutus untuk membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia menangkan di atas segala agama-agama. Coba perhatikan kalimatnya. Dimenangkan atas apa, Bu? Segala agama-agama. Kalau saya bilang agama, termasuk ideologi atau tidak? Termasuk ideologi. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi maksud daripada ayat ini itu juga dimenangkan atas kapitalisme, dimenangkan atas sosialisme, dimenangkan atas paradigma-paradigma yang lain selain daripada Islam. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanya, boleh, sangat kritis silahkan, karena ini ruang diskusi untuk saya juga belajar. Semoga jadi pembahasan yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Bagaimana Ibu? Masih semangat? Masih ya, nggak ngantuk kan ya, karena ini jam-jamnya bobo siang. Oke, dari Ustaz mempersilahkan untuk kita semua, siapa yang mau bertanya boleh banget, dan nanti kita akan ada hadiah untuk anak-anak Ibu sama Ibu. Masya Allah. Boleh anak-anak siapa? Ibu silakan. Anak-anak dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Nia dari Jakarta. Jadi gini Ustaz, kalau misalnya kita biasanya melihat gitu ya, ini kan sebenarnya kompleks gitu. Semua pemakanan itu kan ya seperti yang Ustaz bilang di Ustaz juga. Jadi itu kan semua dari pemikiran kita, dari ilmu yang kita dapatkan Ustaz. Kadang mungkin kita tahu tapi kita nggak terikat dengan hati, maksudnya nggak mendalami ya, hanya sekedar apa ya, tahu sadar gitu. Tapi untuk mengikatkan hati itu masuk ke dalam itu gimana ya? Karena mungkin kalau yang paham-paham lain kan, ya mereka kan mungkin tadinya ya sama gitu, tapi ada dorongan terus kemudian jadi satu, jadi apa ya, jadi masuk ke dalam hati itu bisa ya. Kita untuk mengaktifkan itu gimana ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, memang ini permasalahan yang tidak bisa diselesaikan individu. Tadi saya bilang ya, bahwa ini adalah permasalahan yang sangat kolektif, di mana ukhuwah itu adalah sebagai ujung tombak dari perjuangan itu. Boleh sih kita membahas dalam makna individu, di mana ya cara saya bisa menginternalisasi Islam benar-benar masuk ke dalam diri kita. Iya sih, cuma pertanyaannya, rela nggak kalau ternyata pas di sekolah anak kita bilang bahwa teman-temannya gay? Nanti maksud saya, ini kan tidak selesai dengan kita benerin diri sendiri doang. Ini kan akan selesai ketika kita berkuat dan kita membuat produk-produk kehidupan untuk orang yang nggak mau pakai. Contoh, zaman sekarang itu misalnya, kita itu kadang terpaksa harus kapitalis karena mau nggak mau karena kita nggak punya opsi, gitu ya, karena kita nggak punya opsi. Contoh, misalnya dulu di zaman belum banyak pesantren mungkin, atau belum banyak sekolah-sekolah Islam yang bagus, mungkin ya mau nggak mau orang akhirnya sekolah di sekolah yang normal. Sementara di sekolah yang normal, tentu pelajaran Islam lebih dikesampingkan daripada pelajaran-pelajaran yang memahamkan kita atas ideologi lain. Buktinya apa? Tadi ibu-ibu bisa melanjutkan kata-katanya Adam Smith tadi. Itu yang nancep banget kan di benak kita. Kenapa? Karena mereka bangun sekolahnya, karena mereka bangun fasilitas umumnya, karena mereka bangun lain-lainnya. Dalam tanda kutip saya juga nggak bisa mengelak bahwa saya dalam tanda kutip ya, bukan edik gitu sih, tapi lebih kepada terikat kepada produk-produk mereka. Saya tuh jujur keselnya minta ampun setelah tahu Apple begitu. Cuma masalahnya semua materi dakwah saya terlanjur dibikin di Apple. Ini kalau dibuka di Windows nggak kebuka materinya, harus dikonvert ulang. Terus masalahnya Windows juga bukan hal yang berbeda, ngerti nggak sih materi? Nah terus kan pilihannya adalah mau keluar kandang macan masuk kandang buaya kan sama aja. Artinya dari situ kemudian saya harus berpikir apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan untuk paling tidak memprovide orang agar orang itu pakai sistem yang kita buat. Contoh misalnya, kita di luar sana itu banyak aplikasi-aplikasi jahat sebetulnya. Saya nggak mau sebut merek, tapi yang jelas aplikasi-aplikasi yang tanpa sadar ibu pakai, data ibu juga, data ibu dijual sama mereka. Ibu nggak sadar kalau kita pakai Google Maps berarti mereka tahu lokasi kita, mereka tahu rute kemana kita, keseharian kita dan seterusnya. Data-data itu tidak kemudian kita berikan secara percuma. Mereka collecting itu untuk menjual data itu, bisa ke negara, bisa ke Intel, bisa ke
lain hal, bisa dipahami ya, mereka melakukan itu. Tapi untuk membangun sebesar Google juga siapa yang paham gitu ya. Tapi paling tidak saya memahami ini juga arahan daripada para ulama. Ayo kita mulai bergerak dari Islam yang berdakwah secara naratif menjadi Islam yang berdakwah lewat aplikatif, lewat sesuatu yang terbukti bisa dipakai di lingkungan. Contoh, kalau ibu-ibu misalkan concern sama makanan halal, bergabung sama komunitas makanan halal, kalau perlu disatuin duit bikin pasar halal. Contoh misalkan, biar ada alternatif, karena kalau nggak ada susah juga. Ustadz saya bikin komik misalkan, kalau ditanya apakah harus dengan komik, masalahnya anak-anak ini kebanjiran Naruto, kebanjiran anim-anim, dan dari anim-anim itu mereka belajar tentang ateisme, mereka belajar tentang pornografi, segala rupa. Ya berarti kita harus turunkan kemudian pahlawan-pahlawan Islam levelnya seperti komik-komik yang mungkin mereka punya, walaupun tidak semenarik komik mereka, minimal ada alternatif. Saya misalkan alhamdulillah dengan beberapa teman-teman bikin sebuah aplikasi. Kalau nggak salah itu lewat dari sini nggak jauh daftar dari sini. Nah alhamdulillah aplikasi dari sini itu adalah salah satu bagian daripada ikhtiar kita. Untuk apa? Untuk mengumpulin orang-orang yang berdakwah, biar kalau bikin event di aplikasi ini, biar nanti datanya bukan kita jual, tapi kita pakai bareng-bareng buat dakwah misalnya. Dari aplikasinya ada, dari sekolahnya ada. Walaupun tantangannya memang nggak mudah. Saya tahu banget, tantangannya memang nggak mudah. Sekolah-sekolah Islam juga banyak yang dalam tanda kutip melepas idealisme mereka karena tuntutan yang ada di luar. Ibu bisa paham maksud saya? Karena peraturan perundang-undangan atas yang lulus harus nilainya bagaimana dan seterusnya, itu kan juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi paling tidak kita tetap harus bergerak lewat kapasitas yang ibu-ibu punya. Makanya mulai dari sekarang ketika kita sudah ngaji, alhamdulillah kita sudah ngumpul, jangan lupa kenalan. Dari kenalan ngobrol, dari ngobrol mulai berdiskusi untuk bikin apa yuk, bikin apa yuk, kemudian diramaikan. Karena buat saya pribadi ini bukan soalan kecil atau besar, tapi ini soalan menunjukkan kepada Allah bahwa kita pengen. Toh yang nanti bikin berhasil itu Allah. Saya cerita sedikit. Kalau kita lihat di dalam sejarah, keberhasilan Islam itu senantiasa atas apa yang gak muslimin perjuangkan. Rasulullah itu nyebar orang untuk minta pertolongan Allah lewat orang-orang tersebut, penguasa-penguasa, kepada orang-orang yang nolak. Salah satunya Taif. Kalau ibu-ibu tahu, pas Rasulullah ke Taif pulang dilemparin batu sampai pelipisnya berdarah, itu Rasulullah ke Taif dalam rangka untuk meminta suaka, meminta perlindungan, meminta kekuasaan untuk di atasnya ditegakkan Islam, tapi malah digituin. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian sudah pasrah, sudah semua upaya dilakukan, tiba-tiba orang dari Aus dan Khazraj dari Yathrib datang. Kemudian terjadi Bai'at Aqabah 1, Bai'at Aqabah 2, malah dari Madinah, tempat yang Rasulullah datengin, tempat yang Rasulullah kirim utusan. Ya walaupun setelah mereka datang dikirim Mus'ab bin Umair, tapi sebelumnya Rasulullah tidak ke sana. Karena Rasulullah berpikir kayak, gak mungkin masa dari situ. Ngerti gak sih? Jadi Madinah itu pada saat itu tidak dipikir Rasulullah akan nolong Islam. Makanya Rasulullah ke bani-bani yang lainnya, tapi ternyata pertolongan datang dari sana. Ingat zaman di Indonesia, ulama dakwah ke sana, dakwah ke sana, dakwah ke sana. Efeknya itu kayak bui itu. Tapi giliran ada satu orang kafir, lidahnya kesleo, 7 juta orang kumpul jadi 21 bulan. Nanti maksud saya bisa dipahami. Allah senantiasa memberikan pertolongan lewat apa yang tidak disangka-sangka untuk menjaga hati kita, biar kita nggak kayak merasa bisa lewat ikhtiar kita. Tapi kita butuh menunjukkan kalau kita layak ditolong Allah. Ibu tahu ceritanya cicak sama semut pas zaman Nabi Ibrahim dibakar? Ada cicak niup-niup api biar apinya tambah gede. Ada semut nyiprat-nyipratin air biar apinya padam. Padahal apinya Nabi Ibrahim itu segede rumah. Masuk akal nggak? Air yang dibawa semut madamin apinya Nabi Ibrahim? Nggak masuk akal. Ketika diledek sama cicak, mut ngapain mut? Apa ia bisa padam mut? Cuma dengan cipratan air doang. Semut bilang apa? Aku tahu ini tidak akan bisa memadamkan kobaran api Nabi Ibrahim, tapi aku hanya ingin Allah tahu aku di pihak yang mana. Saya tahu ibu mungkin bisanya masak, ada ibu yang bisanya jualan, ada yang ibu bisanya apa. Coba provide sesuatu untuk agama ibu. Dalam bentuk yang kecil nggak apa-apa, tapi besarkan atas nama Allah, bukan atas nama organisasi, bukan atas nama diri saya sendiri, tetapi ini barang-barang tunjukkan ini jadi bentuk secara kolektif ya. Gampangnya nih kalau ibu Superman, bisa kebayang ibu Superman, ini bumi bisa ibu lihat, kebayang ya?
Bayangan saya, Allah tentu jauh daripada itu. Tapi kalau bayangan Superman kan bisa dengerin bisikan manusia. Ibu nonton Superman? Dia karena telinganya ultrasonik, dia bisa dengerin manusia-manusia seluruh dunia banyak yang minta tolong gimana, dia tahu gitu loh. Kita itu cuma berharap seluruh malaikat di atas itu bergerumu, kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, umat-umat Islam di duniamu ini kemudian saling membangun sebuah kontribusi untuk agama, ya Allah. Mereka ada yang bikin ini, ada yang bikin ini gitu. Kita pamer di hadapan Allah, kita minta hatinya Allah, bukan minta hati, kita minta perhatiannya Allah. Untuk apa? Untuk agar akhirnya Allah menolong kita lewat arah yang jalannya juga bukan apa yang kita ikhtiarkan sebenarnya. Ini cuma cara kita untuk mengibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu sih. Jadi secara internalisasi biar kita paham, ya tentu tasfiyatun nafs. Tentu kita berkumpul sama orang-orang soleh. Tapi ingat, selamat sendiri-sendiri itu nggak bikin kita ke surga. Kalau bikin ke surga, mendingan saya nggak kesini, saya beli aja di rumah. Nanti nggak di maksudnya. Artinya kita butuh baron. Makanya sekarang pembahasan tentang kunut nggak kunut, misalkan pembahasan tentang kamu cingkrang, aku nggak cingkrang, gitu ya. Satunya jenggot panjang, satunya enggak, itu bukan pembahasan yang lucu lagi untuk dibahas. Sementara mereka ini belum ngomongin konspirasi global bu, gitu kan? Ini baru ngomong tentang ideologi. Sementara mereka dalam tanda kutip ya kuatnya nggak karuan. Kolaborasi antar mereka itu nggak karuan. Ini ada satu. Aduh, ada direkam lagi ya. Yaudah, ini saya nggak sebut namanya. Ini ada satu yang ketika di grup, kan kami punya grup dakwah gitu, di share. Ada perkumpulan yang bikin kayak Netflix, oke? Kayak Netflix, jadi bikin konten, downloader konten gitu di sosial media, ada aplikasinya dan seterusnya. Kalau saya lihat orangnya, ya Allah, ini orang yang kita hadapi. Gampangnya ini kalau Rasulullah ngelihat posternya itu, di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ngerti nggak maksud saya? Di situ ada orang-orang itu di seberang, mereka bahkan sampai udah bikin kayak Netflix ya, mereka sudah bikin komunitas, mereka bikin jejaringnya dan seterusnya. Nah kita butuh melakukan hal yang sama. Sudah selesai urusan kita bangga-banggaan. Aku masjid ini, kamu masjid itu, aku benderanya ini, kamu benderanya ini, itu sudah selesai. Sekarang urusannya adalah ini bentar lagi kita digencet. Kira-kira kita mau bareng-bareng gitu sih kira-kira. Allah sudah jelas, sudah jawabannya. Ustaz, kira-kira satu pertanyaan boleh, masih bisa? Boleh, Ibu yang silakan, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari grup majelis taklim ketemu ya, terakhir ketemu Pak Ustadz di Asiana yang tahu gitu ya. Yang saya bingung itu sekarang kan yang ngobrol itu macam-macam ya. Terakhir bagaimana untuk menghadapi orang yang munafik itu yang mengenai umpama tidak ya seperti yang Pak Ustadz bilang atau tidak dirikan yang muharram atau maulid, cara menghadapi mereka yang munafik itu bagaimana gitu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang bismillah ya, ini adalah bagian daripada apa yang saya simpulkan ketika mempelajari sejarah perjuangan Rasulullah. Rasulullah itu sifat dakwahnya tidak reaksioner. Oke? Rasulullah itu sifat dakwahnya atau gaya berdakwahnya itu bukan menghadapi serangan, tetapi fokus menuju tujuan. Saya ulangi ya, Rasulullah itu sifat dakwahnya tidak apa tadi? Reaksioner, tetapi dia fokus kepada tujuan yang dituju. Cuma memang dalam rangka menuju tujuan itu kadang dia dihadap maka terjadi peperangan, kadang kemudian dia dizolimi maka harus ada strategi. Tapi Rasulullah melakukan itu bukan karena pengen adep-adepan. Contoh nih paling gampang, ibu mau ke Jogja, berarti ibu punya tujuan di Jogja kan? Di tengah jalan macet, ikut macet nggak? Ikut macet. Pertanyaannya, ibu nyari macet? Ibu pengen menghadapi macet? Enggak kan ya? Tapi ibu pengen ke Jogja. Maka orang yang reaksioner terhadap masalah itu sama kayak, ih ada macet di Jagorawi, kesana yuk. Ngerti nggak sih maksudnya? Itu kan nggak make sense kan? Jadi maksud saya kepada ibu adalah nggak usah dihadapin. Gak usah dihadapin. Kenapa? Energi kita habis.
Menang kagak capek iya, menang juga nggak bangga, gitu kan ya. Kalah malu-maluin. Jadi jangan dihadapi. Setelah jangan dihadapi kan itu nganggur, ya kan? Kalau kita nggak harus hadapin semua ocehan di sosial media kan itu nganggur tuh. Nah kalau sudah nganggur berarti ibu punya waktu dong untuk produktif membangun karya Islam, ibu lakuin. Jadi jangan reaksioner. Saya senang kalau ada misalkan komunitas halal biar muslimin itu makanannya halal. Tapi kalau narasinya dalam rangka untuk menahan serangan-serangan makanan halal, menurut saya nggak boleh gitu. Udah bikin aja yang halal. Itu akan sangat berbeda rasanya. Bisa dipahami ya? Saya melakukan ini bukan untuk meng-counter. Ngerti ya? Walaupun kelihatannya saya sudah meng-counter kami. Enggak, saya nggak lagi meng-counter mereka. Saya cuma lagi menjelaskan ibu Islam begini loh. Islam yang asli begini. Jadi niat saya dalam menjelaskan tentang keutuhan Islam, bukan meng-counter ideologi lain. Karena buat saya pribadi, energi kita habis meng-counter mereka, kita nggak ngapa-ngapain. Ibu coba lihat di kolom komen, rame kan? Atas apa aja tuh yang terjadi itu rame kan? Saya tuh cuma kadang mikir, waktunya ada nih orang ya. Ngerti nggak sih maksudnya? Nganggur berarti nih orang nih sebenarnya nih. Nah daripada waktunya habis di kolom komentar, lebih baik kita kemudian membangun karya dan kita apa? Nah ibu fokus kepada apa yang Allah titipkan kepada ibu. Saya yakin pasti ada, dan pasti ada yang bisa dikembangkan dari situ. Mungkin ada yang punya harta, mungkin ada yang punya waktu, mungkin ada yang punya skill. Kemarin ada yang nanya, skill saya itu kayak cuma kebut-kebutan doang, Ustaz. Cowok nih ya, kira-kira apa yang saya bisa lakukan ketika saya itu cuma bisa kebut-kebutan aja? Cari ustadz yang doyannya telat atau anterin biar kayak saya barusan. Ngerti nggak maksud saya? Ya artinya daripada capek mikirin kemudian serangan daripada karena serangannya ya Allah. Ini saya ngomong 1,5 jam lebih ngadepin orang berapa? Ini ngadepin orang 100 nggak ada 100 ya? Ada ya? Oh ada 200 ini. Kalau sama malaikat kan keluarga ibu gitu. Ya katakanlah ini 100 orang. Saya ngomong 1,5 jam yang view. Ini kan berarti yang view nih. Kalau di internet kan yang view 100 orang. 100 ini yang live berapa Mbak? 15. 15 itu kan ya 115 orang itu kan ya 1,5 jam Moces yang nonton berapa? Yang view 115. Pertanyaannya sekali mereka bikin konten yang ngawur berapa M itu yang nonton, berapa juta yang nonton. Saya tuh kadang ya Allah menangnya gimana? Ngerti gak sih maksud saya? Cuma untung saya gak diminta Allah ngadepin mereka. Makanya saya bilang ngadepin mereka itu menang susah, kalah malu-maluin dong, kita punya Islam yang kalah. Makanya daripada capek ngadepin mereka, ayo lurus kita mau bangun apa. Ibu bisanya apa? Saya cuma bisa ngaji Ustaz TPA ngajarin langsing. Saya bisanya apa? Saya bisanya apa? Ibu bisa apa? Coba ibuku sebutkan ibu. Ayah masak mah luar biasa, udah gimana kali tahu bisa kemana-mana. Yang ada yang rada ajaib aja ada yang bisa dibawa buat yang genteng ya. Kalau mantan pramugari bisa jadi apa? Mantan pramugari ini benar jadi gini tenang ada jalan. Kalau ibu-ibu tidak merasa apa yang di masa lalu itu bisa langsung diterapkan untuk perjuangan Islam, paling tidak lingkungannya bisa. Karena yang akan lebih mudah dakwain pramugari itu mantan pramugari. Bisa dipahami nggak? Kenapa kalau di ngaji ada yang namanya Fuad, dia punya dakwah di dunia Korea, dia diterima. Tahu kenapa? Karena dia K-popers. Karena memang dia suka Korea, ngomong sama anak Korea lebih nyambung. Kalau ibu-ibu pengusaha, berarti dakwain pengusaha itu wilayahnya ibu-ibu. Bisa dipahami ya? Itu kalau nggak secara langsung. Karena memang saya ketika challenging kayak tadi itu ada juga, Ustaz sih bisanya balet lah, balet. Gimana cara balet terus dakwah kan bisa juga ya. Cuma ya paling tidak kan pasti ada komunitasnya, ada lingkungannya dan seterusnya. Itu yang paling tidak bisa jadi way out. Ya sebelum ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, mari kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nggak lupa juga nyapa Mbak Rahmi juga, istrinya Ustaz di sini hadir dalam kegiatan kita, masya Allah. Dan ini Ustaz Dinar, ini masya Allah ini istri saya yang berkahnya. Maaf ya tadi saya lupa nyapa. Yang pakai masker jangan Alhamdulillah ya, hari ini dari 200 jamaah yang hadir ya Ustaz, masya Allah, amin. Kata ucapan ini jadi doa yang baik, amin, 200 jamaah. Dan alhamdulillah gak berasa ya udah di ujung acara juga. Untuk kajian dua penanya, kajiannya nanti diambil setelah selesai acara aja ya. Tapi jangan pulang dulu seperti itu. Dan untuk jamaah yang hadir hari ini, yang mencatat siapapun boleh untuk men-share dan tag IG @khairunisa di Instagram, dan boleh juga di-share ke admin, ada nomor handphonenya di banner kita. Dan mungkin barangkali dari ibu-ibu yang hadir di sini ingin menjadi volunteer, kita persilahkan untuk jawab di depan admin. Seperti itu. Jangan lupa ya follow. Dan tadi ada yang bertanya, apakah ini lagi ya Pak disiarkan ulang di YouTube? Ada ya Pak ya? Ya nanti ada juga di YouTube. Mungkin tadi ada yang agak ngantuk-ngantuk gitu, lalu jam bungkus jangan hari ini. Gitu. Itu bisa ditonton ulang di YouTube-nya untuk bisa seperti itu. Baik. Sebelum saya tutup, Ustaz Dinar berkenan untuk memimpin doa dulu. Ya, baik ibu-ibu sekalian, mari kita perbaiki posisi diri kita mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita memohon segala kebaikan Allah datangkan dan segala baliknya Allah jauhkan dari kehidupan kita. Ala hadiniya wa kullinya sholihah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafina wa qulubah mazidah. Ya Rabbal lakal hamdu wa mayyubadi dalam wa'afid sulmanin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa'atan hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ud salam ya rabbal alamin wa akhirna jannata dar salam tabarak wa ta'ala ya Allah, Tuhan yang Maha Alim, yang membukakan pikiran kami atas pemahaman kami tentang ilmu Islam yang sempurna, maka jadikan kami kafah dengan neraka ya Allah. Mampukan kami, kuatkan pundak kami, jadikan tangan kaki kami wasilahnya untuk mengantar kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Jadikan ya Allah kemampuan kami tidak ada satupun yang sia-sia, lisan kami tidak ada yang kemudian terbuang waktunya untuk yang tidak berguna. Maka jadikan ya Allah hidayah itu Kau antarkan lewat kami, lewat keluarga kami, lewat komunitas ini, lewat masjid ini, lewat apa yang kami punya, dan Kau istiqomahkan kami ada di atas jalan itu sampai Engkau memenangkan Islam atau kami mati di atas jalan itu. Ya Rabbana, hadiahkan kepada kami ukhuwah di tengah umat, ukhuwah di tengah ramainya orang-orang menyerukan yang salah, sehingga kami pun bisa bersuara atas yang benar ya Allah. Ya Rabbana, atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu. Akhirul kalam, tunjukkan kepada dunia dan power of emak-emak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum di sini ada nanti insya Allah tanggal 30 Juli ya Ustaz, akan ada kajian taklim remaja yang diisi oleh Ustaz Dinar juga. Itu tentang materinya stoicism. Iya. Ustaz spill sedikit. Iya, jadi buat ibu-ibu yang punya anak-anak remaja nanti bisa datang. Sebetulnya ini materi lanjutan dari pembahasan kita hari ini sebetulnya.
Cuma kalau tadi kan berat banget ya. Kalau besok langsung ke studi kasus pembahasan tentang salah satu paradigma hidup, namanya filosofi teras atau filosofi stoa atau filosofi stoik, atau orangnya disebut ideologinya disebut stoicism. Stoik ini adalah salah satu pola pandang hidup untuk mencapai kebahagiaan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memahami eksternalitas dan internalitas. Ini adalah ajaran dari orang-orang Yunani, munculnya -3 sebelum Masehi. Jadi -300 tahun -300 sebelum Masehi, mereka kemudian memunculkan sebuah paham yang namanya Stoik. Dan Stoik ini cukup marak sekarang di dunia internet. Ya tidak lain tidak bukan karena memang diangkat oleh corong-corong opini yang besar. Kayak saya pernah dengar Stoik pertama itu dibawa sama Ferry Erwandi, kalau ibu pernah tahu YouTube-nya. Terus diangkat lagi di YouTube-nya Raditya Dika, diangkat lagi di Deddy Corbuzier, Close the Door. Habis itu mulai muncul banyak orang membahas tentang Stoik. Kita dari awal dari pagi saya dengar materinya juga membahas tentang Stoik. Jadi Stoik ini adalah sesuatu yang sudah lama sebetulnya terpendam, tapi diangkat kembali dan anak-anak muda banyak sekali yang dengan bangga mengatakan dirinya Stoik. Nah pertanyaannya, apakah Stoik itu salah? Yang kedua, apakah seorang Muslim boleh Stoik? Apakah yang ketiga, Islam punya pemahaman yang lebih baik atas Stoik? Nah itu yang kita bahas di kajian ini. Masya Allah, jangan sampai lewat, kayaknya penting banget tuh buat anak-anak remaja ya. Dan dihimbau untuk 15 tahun ke atas ya Ustaz ya, untuk kajian ini, karena khawatir 15 tahun ke bawah itu belum nyampe gitu ya Ustaz. Dan kajiannya juga kita melalui suruh dengan offline ya Bunda ya. Nanti untuk link Zoom-nya boleh japri juga nanti admin kalau memang mau ikut gitu ya. Harapan sih bisa ikut untuk anak-anak remaja kita, karena ini penting banget nih kayaknya. Iya, biar sekalian didampingin aja pas nonton. Nah itu, ini malam pukul 19.30 ada Isya, Insya Allah Ahad 30 Juli, benar ya? Seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu, sekeluarga selamat dalam perjalanan dan selalu diberikan keselamatan Allah, lancaran setiap dakwah yang Ustaz berikan untuk jamaah-jamaah. Dan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah semua. Berani jazakallah, lagi serius di belakang Ustaz. Jangan bosan untuk datang ke kajian. Insya Allah kita semua diberikan kemudahan, keistiqomahan dalam mencari ilmu, karena kita memang masih pakai ilmu ya. Apalagi kita perempuan yang suka banyak ABCD-nya seperti itu. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz menjadi syafaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa majlis ya, untuk majlis berayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kajian